Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Semua yang kita miliki itu pada hakikatnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui semuanya yang kita miliki, harta, tahta, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya, mengakui bahwasannya hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang patut kita lakukan. Semua yang kita dapatkan sekarang ini bukan karena kecerdikan kita, bukan karena hidup kita yang enak, bukan karena kepandaian kita, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan apapun, kita harus betul-betul menyadari bahwasanya hal tersebut adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mengemban titipan tersebut. Maka perbanyaklah bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan bahwasannya qiyamul lailnya beliau, tahajudnya beliau itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak saking bacaannya itu panjang, hadirin. Ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, dosa-dosamu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau membuat dirimu letih?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran." Aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Maka dari itu, hadirin, jadilah kita sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali ke KSA, kajian singkat Arba'in, pertemuan yang ke-18, hadis yang ke-16. Ya hadirin, hadis yang ke-16 juga gak kalah penting dari hadis-hadis sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya dan meminta wasiat kepada beliau. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Berikan aku nasihatlah." Maka hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang singkat, padat. Kalau sekiranya semua di antara kita mendengarkan nasihat ini, itu kejelekan-kejelekan itu gak akan muncul dari diri kita. Karena disebutkan bahwasannya ketika seseorang
nggak melakukan nasihat ini, nggak memperhatikan nasihat ini, artinya dia mengumpulkan kejelekan demi kejelekan. Karena apa hadirin? Disebutkan oleh para ulama bahwasannya yang namanya kemarahan, melampiaskan amarah merupakan kunci dari segala kejelekan. Iya hadirin. Ternyata ketika sahabat ini meminta nasihat, meminta wasiat kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawabnya simple aja, la taghdab, janganlah engkau marah. Iya hadirin. Kenapa kok harus marah? Bahkan disebutkan ulama ini mengambil kaedah besar dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Melarang kita untuk marah, melarang kita untuk melampiaskan amarah kita. Karena ketika seseorang melepas amarahnya, itu banyak mafsadah ataupun hal-hal negatif yang timbul hadirin. Kalau kita lihat dari mukanya aja itu, kita lihat dari mukanya, kita lihat bagaimana perubahan mukanya, merah. Kemudian kita juga lihat bisa jadi keluar dari dia perkataan-perkataan yang gak terpuji. Bisa jadi juga keluar dari dia perbuatan-perbuatan yang sewena-wena, gitu aja. Kadang ketika seseorang melampiaskan marahnya nih hadirin, lidah dia dengan gampangnya menggunjing orang. Lidah dia dengan gampangnya memarahi orang tersebut. Kamu seperti ini, seperti itu. Bisa jadi ini mencela orang itu, mencela orang yang dimarahin. Bilang dengan perkataan jelek lah, atau mencela dia lah. Dan bisa jadi juga nih hadirin, ketika seseorang melampiaskan amarahnya, itu mungkin yang parahnya, orang ini akan memukul orang yang diamarahi, orang yang dimarahi. Atau dia robek-robek pakaiannya, kenapa ya orang seperti itu? Atau bahkan mungkin dia menempeleng, memecahkan gelas, piring, bahkan kejadian cerai. Itu bisa jadi karena amarah ini hadirin. Seseorang hasad dan benci kepada orang-orang itu bisa jadi penyebabnya karena dia gak bisa menahan amarahnya. Dan kita lihat juga hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mafsadat yang begitu besar, kerusakan-kerusakan besar ketika kita gak bisa menahan amarah kita. Iya hadirin, ketika kita bisa menahan amarah kita, maka insya Allah kita sudah bisa untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena menahan amarah nih merupakan sifat yang terpuji. Iya hadirin, sifat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis lainnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan marah maka engkau akan mendapatkan surga. Karena orang yang gampang marah, gampang melepaskan, melampiaskan amarahnya dan emosinya, itu kadang keluar dari dia sifat-sifat yang gak masuk akal. Maka dari itu Rasulullah menasehati di antara sahabat-sahabatnya, jangan marah maka engkau akan mendapatkan surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita agar jangan melampiaskan amarah kita. Itu bukan berarti secara mutlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah. Pernah juga kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Tapi kapan waktunya? Satu hal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita nih wajib marah jika seandainya kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan di depan kita. Rasulullah nggak pernah marah karena harga dirinya dilecehkan, enggak. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang Arab Badu dan mencekek lehernya sampai kelihatan ada pokoknya bekas pakaiannya itu kelihatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada orang tersebut dan ketawa, hadirin. Iya, kita boleh marah, kita boleh melampiaskan amarah kita jika seandainya kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan di depan kita, dan itu pun marahnya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Rasulullah itu nggak pernah mukul pembantunya aja, nggak pernah mukul perempuan aja, nggak pernah berkata oh, kenapa engkau nggak melakukan seperti ini? Kenapa engkau melakukan seperti ini? Jarang tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantunya beliau, itu beliau berkata Rasulullah itu nggak pernah marah. Tapi hadirin, ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan di depan Rasulullah, beliau adalah pribadi yang marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Aisyah, itu beliau melihat satu kemungkaran, ada tutup mejanya itu dengan sitar atau dengan kain, dan kainnya itu ada gambar-gambar yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatalawwana wajhuhu wa hataka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merah padam mukanya karena melihat kemungkaran. Kemudian beliau menyobek tuh tadi sitar tadi atau kain tadi dan berkata kepada Aisyah, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Yang paling dahsyat siksaannya pada saat hari kiamat nanti adalah orang yang menggambar nih gambar-gambar ini. Hal ini menandakan bahwasannya melampiaskan amarah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada maharimullah, ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan, maka wajar, dan ini pun merupakan sifat dan sikap iman kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Kalau nggak mampu juga, maka dengan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini ketika Rasulullah memberitahukan kepada kita jangan lampiaskan marah kita, artinya kita pun harus menjauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Iya, sebab-sebab yang membuat kita marah, atau misalnya sedang ada masalah di sana, kemudian kita tahu nih hal-hal itu kalau seandainya kita datangin akan membuat kita marah, jauhi deh. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imamul Khattabi. Ingat hadirin, ketika kita harus marah, itu pun marahnya karena ada hal, yaitu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan di depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang gak bisa melampiaskan amarahnya, atau ketika seseorang diperintahkan untuk tidak melampiaskan amarahnya, bukan berarti kita gak bisa marah. Karena marah ini merupakan tibaul bashar, merupakan tabiatnya seorang, itu kadang bisa marah, iya. Tapi kita lihat bagaimana obatnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati. Kalau seandainya engkau mau marah, ingat nih obat-obat ini. Yang pertama nih hadirin, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, ketika kita mau melampiaskan marah kita, langsung kita berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kita rubah posisi kita. Yang tadinya berdiri, kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk.
Kalau seandainya kita duduk masih marah juga, langsung berbaring. Ini poin yang kedua, obat dari meminimalisir atau menanggulangi amarah kita. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita bisa wudhu, bisa mandi, maka hal ini pun dianjurkan karena yang namanya kemarahan datangnya dari syaitan. Kemudian yang berikutnya nih hadirin, ketika kita berusaha untuk menahan amarah kita, maka lakukanlah diam. Iya, diam. Kalau seandainya kita sedang marah dengan anggota keluarga kita, usahakan keluar dari rumah. Diam itu lebih selamat daripada kita melampiaskan amarah kita. Dan yang terakhir hadirin, ingat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bisa menahan emosi dan amarahnya serta memaafkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu puji nih, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita, orang yang kuat itu bukan orang yang menang di dalam perlombaan gulat, enggak. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol jiwanya, mengontrol emosinya ketika dia marah. Lagi-lagi hadirin, kenapa kita dilarang untuk melampiaskan emosi dan amarah kita? Karena dari marahlah timbul kejelekan-kejelekan yang tidak kita inginkan. Seseorang itu bisa dengan mudah mengatakan hal-hal yang berbau cerai kepada istrinya karena dia sedang marah. Seseorang juga bisa memecahkan piring, berkata dengan perkataan jelek itu karena marah. Maka dari itu para ulama mengambil kesimpulan, ketika seseorang bisa menahan amarahnya, dia bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini saja yang bisa disampaikan. Terakhir nih hadirin, kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, ketika meminta wasiat dan nasihat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan hanya bertanya hadirin. Bertanya bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk diamalkan. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika laki-laki ini bertanya kepada beliau, "Ausini, berikan wasiat kepadaku, jangan marah." Maka dia lakukan tuh hadirin. Dia lakukan karena apa? Karena yang penting dari ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, enggak, tapi diamalkan. Sungguh jauhnya kita dengan keadaan para sahabat-sahabat Rasulullah. Banyak di antara kita yang sekarang bertanya, belajar hanya untuk sekedar pengetahuan, tapi amalan kita nol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.